Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema berikutnya tentang sedekah adalah bahwa Allah akan menerima sedekah. Firman Allah terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa innallaha huwa tawwabur rahim. Artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat atau sedekah, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa Allah menerima taubat seorang hamba jika betul-betul bertaubat dari dosa-dosanya, dari perbuatannya yang buruk, dari kemunkaran yang dia laksanakan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengambil sedekah untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan, dan orang yang mustadhafin. Dan Allah Maha penerima taubat juga lagi Maha penyayang. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ma min syai'in illa wa qad wakkaltu man yaqbidhu ghairi illa sadaqata fa inni atalaqqafuha biyadi talaqqufan. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi itu berfirman di dalam sebuah hadits qudsi bahwa segala sesuatu itu telah aku wakilkan kepada malaikat yang mengambilnya selain aku, kecuali sedekah. Sesungguhnya aku mengambil sendiri sedekah itu dengan tanganku secara cepat. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan sedekah daripada amal-amal yang lain. Jadi kalau ganjaran atau amal yang lain itu melalui para malaikat telah diterima ya amal tersebut. Tapi sedekah langsung Allah yang menerimanya, langsung Allah yang mengambilnya. Ini jelas menunjukkan keagungan sedekah dan kemuliaan zakat, termasuk juga khumus tentunya. Ya. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i ahwanuha al-judhamu wal barasu. Kata Rasulullah, sedekah itu dapat mencegah 70 macam bencana. Yang paling ringan diantaranya adalah penyakit kusta dan sopak. Ya, ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa sedekah itu dapat menolak penyakit, dapat menolak bencana. Karena itu kita sekarang ditimpa musibah yang bersifat umum, yaitu Corona 19. Maka hendaklah kita ingat hal-hal yang dapat menolak bencana tersebut, yaitu dengan jalan sedekah. Bersedekahlah setiap hari sekalipun nilainya sedikit. Milikilah misalnya semacam kotak kecil atau misalnya celengan, ya, kencelengan atau apalah namanya. Maka tiap hari letakkan di situ uang Rp1.000, Rp2.000. Niatkan sedekah untuk menolak bencana. Ya. Ketika kita melihat fakir miskin yang betul-betul fakir miskin secara jujur dan dia mukmin, maka kita harus menolongnya. Kita bersedekah kepadanya dan yakinlah bahwa kita akan terbebas dan terhindar dari penyakit corona kalau kita betul-betul menjalankan perintah Rasulullah yang sangat agung ini, bahwa sedekah dapat mencegah 70 macam penyakit, 70 macam bencana. Yang paling ringan adalah judham wal baras, yaitu kusta dan sopak. Kalau penyakit kusta dan sopak bisa disingkirkan, bisa diusir dengan sedekah, kenapa corona tidak? Karena itu janganlah segan-segan untuk bersedekah. Ketika tidak mampu, dengan apapun kita bersedekah, ya, dengan senyuman, dengan sopan santun, dengan nikah yang baik, dengan ucapan yang baik, itu pun termasuk sedekah juga. Kita niati sebagai sedekah. Hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Artinya, sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Ya. Jadi kalau kita bersedekah, maka 70 pintu keburukan yang akan menimpa kita akan tertutup semuanya.
tentu dengan niat yang ikhlas, sedekah pada tempatnya, bukan sembarangan, ya. Kita tidak boleh bersedekah kepada orang yang akan menggunakan untuk maksiat, ya, atau pengamen dengan lagu yang diharamkan, atau untuk misalnya perbuatan yang diharamkan. Jadi sedekah pun jangan sembarangan. Kita harus melihat orangnya, dia jujur atau tidak, ya. Akan digunakan kemana sedekah yang kita berikan itu. Dan juga sedekah yang kita berikan, misalnya apakah betul-betul akan dapat membantu dia. Jangan sampai dengan sedekah kita membuat dia malah malas, malah menjadi pengemis, malah malas bekerja. Jangan sampai. Jadi harus meneliti dulu kepada siapa kita bersedekah. Jangan bersedekah pada orang yang pemalas misalnya, sementara badannya sehat, bisa bekerja, begitu. Itu telah diatur dalam kitab fikih. Dari Rasulullah, beliau bersabda pada hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'u mitatasu, bahwa sedekah itu dapat menolak kematian yang buruk, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kajian minggu yang lalu. Hadis ini terdapat pada kitab yang lain, bahwa seseorang yang bersedekah itu akan terhindar dari mati yang buruk. Apa mati yang buruk? Maitatasu tentu lawan kata daripada husnul khatimah, yaitu pamungkasan yang baik. Ada pamungkasan yang buruk, mati buruk, ada mati yang baik. Mati yang buruk yang bagaimana? Bisa mati dalam keadaan maksiat, ketika meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, sedang berbuat dosa, ya, sedang menipu, sedang menzalimi orang lain, kemudian meninggal. Itu namanya mitatasu. Dengan sedekah yang ikhlas dan pada tempatnya sesuai dengan aturan fikih, maka seorang akan terhindar dari mitatasu, mati yang buruk, yang menyebabkan seorang akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang lain dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tasaddaqu wadawu maradakum bis sadaqati, fa inna as-sadaqata tadfa'u 'anil a'radi wal amradi wa hiya ziyadatun fi a'malikum wa hasanatikum. Artinya Rasulullah bersabda, bersedekahlah kalian dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, ya. Jadi sedekah ini bisa menjadi obat bagi suatu penyakit, terutama ketika penyakit itu sudah akut, sudah parah, dan dokter sudah putus asa, sudah sulit untuk disembuhkan, maka jangan putus asa. Kita masih punya obat yang manjur, yang mujarab, yaitu firman atau sabda Rasulullah, yaitu dengan cara bersedekah, yang tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dawu maradakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Anak kita, istri kita, keluarga kita, tangga kita, bantulah dengan sedekah agar mereka yang sakit menjadi sembuh insyaallah. Fa inna sadaqata tadfa'u 'anil a'radi wal amradi. Karena sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bencana dan penyakit. Wa hiya ziyadatun fi a'malikum wa hasanatikum. Dan sedekah itu pula dapat menambah umur serta kebaikan kalian. Kita sebenarnya bahwa silaturahmi itu biasanya dapat memanjangkan usia atau umur. Tapi kita di sini mendengar dan melihat bahwa ternyata sedekah pun memiliki manfaat, dapat memanjangkan usia, ya, bukan hanya silaturahmi. Bahkan bisa jadi nanti pada hadis yang lain kita dapati amal yang lain pun akan dapat bermanfaat untuk memanjangkan usia, dan usia yang penuh berkah tentunya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, as-sadaqatu dawa'un munjihun. Ini kata Imam Ali, Amir Mu'minin alaihissalam, sedekah itu adalah obat yang manjur, ya. Ingat ya, dihafal-hafal ya. As-sadaqatu dawa'un munjihun. As-sadaqatu dawa'un munjihun. Sekali lagi, as-sadaqatu dawa'un munjihun. Ini ucapan imam kita, Imam Ali, imam yang pertama. Sedekah itu adalah obat yang manjur. Nah, beliau tidak dusta, beliau adalah ma'sum, beliau orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Di samping beliau adalah menantunya, anak pamannya, ya, juga sahabatnya dan muridnya.
semua detail kebaikan lengkap ada pada Imam Ali yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, pintu ilmu. Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu merupakan obat yang manjur. InsyaAllah kita akan amalkan, kita praktekkan untuk mencari obat yang manjur dengan jalan bersedekah sebagai pelaksanaan atas sabda Rasulullah dan perintah Imam Ali alaihissalam.